warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Gimana nih puasanya kemarin, pada lancar enggak? Ada yang udah pernah bolong belum? Syukurlah kalau belum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Siti Fauzia. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Fauzia aja ya. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa sih? Iya betul, kita mau belajar matematika. Oke, ada apa aja sih materi yang akan dipelajari hari ini? Ada yang tahu belum? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Kita akan belajar tentang bangun datar. Pinter, itu udah ada yang tahu bangun datar ya. Oke, sekarang kita lanjut belajar tentang bangun datar ya. Sekarang kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datar dapat dikelompokkan menurut banyak garis sisi. Di sini adik-adik yang ada yang udah tahu belum apa aja sih contoh bangun datar itu? Apa masih bingung? Masih bingung ya? Oke, di sini kakak mempunyai 5 contoh bangun datar. Ada yang pertama, yang ini namanya apa? Persegi. Kenapa disebut dengan persegi? Karena dia memiliki sisi yang sama. Oke, apa sih Kak sisi itu? Nah, sisi itu yaitu garis ini. Ini adalah dinamakan dengan sisi. Nah, ini adalah sisi ya namanya. Yang gambar kedua kita namai sama-sama ya. Namanya apa? Persegi panjang. Yang kedua namanya persegi panjang. Dan yang ketiga namanya apa? Segitiga. Pinter ya. Yang keempat namanya apa? Jajar genjang. Yang terakhir namanya apa? Belah ketupat. Di sini yang pertama kita akan mengetahui tentang apa itu persegi. Pertama kita akan membahas tentang persegi. Nah, persegi itu memiliki sisi. Setiap bangun datar pasti akan memiliki sisi. Nah, Kak, apa sih sisi itu? Sisi itu adalah garis pembatas dari suatu bidang datar. Contohnya seperti apa nih? Nah, kita lihat sama-sama ya. Ini AB. Garis AB ini disebut dengan sisi. Nah, kita sebut aja ya, di sini ada berapa sisi nih. Kita tulis sama-sama ya. Yang ini 1 berarti AB. Garis pertama ya. Garis kedua 2 berarti garis apa? BD. Yang ketiga garis apa namanya? AC. Dan yang keempat yaitu garis CD. Pinter. Nah, berarti di sini persegi ini memiliki berapa sisi? Memiliki 4
4 sisi. Nah, persegi juga memiliki titik sudut. Yang mana sih Kak titik sudut itu? Nah, di sini ini disebut dengan titik sudut. Pojokan ini disebut dengan titik sudut ya. Ini titik sudut. Ada berapa nih titik sudut dalam persegi? Titik sudut di dalam persegi itu ada 4. Pinter. Apa aja sih? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti persegi memiliki 4 titik sudut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan sudut. Nah, kan tadi titik sudut, sekarang sudut. Apa sih Kak sudut itu? Sudut itu adalah besaran rotasi antara garis dengan bidang. Seperti ini contohnya ya. Ini dinamakan dengan sudut A. Pinter. Ini dinamakan dengan sudut B, dan ini dinamakan dengan sudut C. Yang terakhir ini dinamakan dengan sudut D. Berarti ada berapa jumlah sudut di dalam persegi? Ada 4 sudut. Nah, bagaimana adik-adik sudah paham di sini? Apa aja sih bagian dari persegi itu? Sudah paham ya? Tadi kita sudah mengetahui apa bagian dari persegi. Nah, sekarang kakak memiliki 2 buah persegi yang berbeda ya. Yaitu yang pertama persegi berwarna hijau dan yang kedua persegi berwarna orange. Nah, di sini kakak akan membagikan 2 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok hijau. Nih, yang kedua ada kelompok orange. Nah, tapi di sini berbeda. Kelompok orange memasangkan persegi kecil ini di persegi yang warna hijau, dan kelompok yang kebagian warna hijau akan memasangkan setiap persegi kecil ini kepada persegi yang berwarna orange ya. Mari kita sama-sama untuk menempel persegi-persegi kecil ini untuk memenuhi seluruh persegi yang ada di sini, yaitu yang pertama persegi yang besar yang ditutupi dengan persegi-persegi kecil berwarna orange, dan persegi yang berwarna orange ditutupi dengan persegi-persegi kecil yang berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan memasangkan persegi-persegi kecil berwarna orange kepada persegi yang besar ini. Kita penuhi seluruh bagian persegi yang besar ini dengan persegi-persegi kecil berwarna orange ini ya. Mari kita tempel. Nah, setelah terpenuhi seluruh bagian persegi yang besar ini dengan persegi-persegi kecil berwarna orange, sekarang kita hitung bersama-sama ya. Setiap bangun datar itu pasti memiliki luas dan keliling. Seperti ini contohnya nih. Kita kan sedang belajar tentang persegi, berarti kita akan menghitung luas dan keliling dalam persegi. Untuk mengetahui luasnya, kita hitung semua persegi yang ada di dalam persegi yang besar ini. Ya, kita hitung semua
persegi kecil yang ada di dalam persegi yang besar ini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti luas persegi yang besar ini berapa? 16. Kita tulis dahulu ya. Nah, kakak mempunyai satu cara lagi untuk mencari luas dari persegi, ya. Yang pertama yaitu kita mengalihkan garis yang tegak dengan garis yang datar. Kita hitung ada berapa sih jumlah persegi yang ada pada garis lurus ini ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kita tulis dulu ya. 4. Sedangkan garis yang datar ini ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 garis yang tegak tadi dikalikan dengan 4 garis yang datar. Berarti jumlah semuanya ada berapa? 4 dikali 4. Ada 16. Nah, ada dua cara ya. Jadi semua hasilnya tetap sama. Yang pertama tadi kita hitung semua persegi yang ada di dalam persegi yang besar ini dan hasilnya itu ada 16. Dan yang kedua, kita mengalihkan garis yang tegak dengan garis yang datar, yaitu 4 dikali 4 berapa? 16. Tetap sama ya hasilnya. Nah, dan sekarang kita beralih kepada kelompok hijau yang akan memasangkan persegi-persegi kecil berwarna hijau ini di dalam persegi yang berwarna orange. Kita pasang ya persegi yang berwarna hijau dalam persegi yang berwarna orange. Sudah beres nih memasangkan persegi-persegi berwarna hijau dengan persegi yang besar berwarna orange. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Ada berapa jumlah persegi di dalam persegi yang berwarna orange ini ya. Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti luas persegi yang berwarna orange yaitu ada berapa luasnya? Luasnya itu 9. Kita sekarang memakai cara yang kedua ya, yaitu dengan mengalihkan sisi yang tegak dengan sisi yang datar. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3 untuk garis yang tegak dikalikan dengan garis yang datar. Ada berapa garis yang datarnya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Berarti 3 garis yang tegak dikalikan dengan 3 garis yang datar. Hasilnya berapa? 9. Pintar. Berarti kita bisa memakai kedua cara ini ya, dan adik-adik bisa mengambil cara yang paling mudah menurut adik-adik ya, yaitu dengan menghitung seluruh jumlah persegi yang kecil yang berada di dalam persegi yang besar, atau dengan mengalihkan garis yang tegak dengan garis yang datar. Nah, kita sudah beres nih dalam menghitung luasnya. Nanti
Kakak akan kasih contoh ya. Sekarang kita akan mencari kelilingnya dulu sebelum kakak mengasih contoh. Nah, kan tadi seperti yang sudah kakak bilang, setiap bangun datar pasti akan memiliki luas dengan keliling. Pinter. Nah, sekarang ini kita akan mencari keliling dari persegi yang berwarna hijau yang ditutupi dengan persegi-persegi kecil berwarna orange dan persegi yang berwarna orange yang ditutupi dengan persegi-persegi kecil yang berwarna hijau. Untuk menghitung keliling itu gimana sih, Kak? Nah, begini ya, kakak mempunyai cara yang paling mudah, yaitu dengan menambahkan seluruh bagian sisi yang terdapat dalam persegi. Nah, kakak akan tanya lagi nih, persegi itu memiliki berapa sisi? 4. Pinter, berarti kalian masih fokus ya. Persegi itu memiliki 4 sisi. Pertama kita hitung dulu nih, sisi yang ini ya. Kita hitung seluruh sisi yang ada di dalam persegi ini. Ada berapa? Kita hitung ya. Pertama, 1, 2, 3, 4. Kita tulis dulu ya. 4 ditambah, sekarang garis yang datar kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 lagi. Ditambah garis yang tegak di sini. 1, 2, 3, 4. Dan juga garis yang paling atas kita hitung. 1, 2, 3, 4. Semua sisinya sudah terhitung belum? Sudah ya, karena persegi memiliki 4 sisi. Sekarang kita jumlahkan. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ada berapa? Iya, pinter. 16. Ya, sekarang kita hitung dengan cara yang kedua ya, yaitu 4 dikali sisinya. Di sini kita hitung satu aja ya sisinya. Kita hitung sisi yang paling atas ya. Ada berapa nih persegi yang di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikalikan dengan yang paling sisi yang paling atas, yaitu ada berapa tadi? 4. 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 16. Berarti jadi kelilingnya dari persegi ini berapa? 16. Sekarang kita hitung persegi yang berwarna orange yang ditutupi dengan warna hijau ya. Untuk menghitungnya kita menggunakan dengan cara yang pertama, yaitu dengan menjumlahkan seluruh sisi yang ada pada dalam persegi. Di sini ada berapa sisinya? 4. Pinter. Kita hitung sama-sama ya. Sisi dimulai dari sisi yang tegak dulu. Ada berapa? 1, 2, 3. Kita tulis di sini. 3 ditambah garis yang lanjut ke garis yang datar. 1, 2, 3. 3 ditambah garis yang tegak lagi ya. 1, 2, 3. 3 ditambah garis yang paling atas. 1, 2, 3. Berarti ada berapa nih? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya berapa? 12. Pinter. Nah, sekarang sampai di sini kalian sudah mengerti belum untuk mencari keliling dalam persegi? Nah, tapi kita lanjut dulu ya. Kita masih memiliki satu cara lagi untuk mencari keliling, yaitu dengan mengalihkan 4 dengan salah satu sisi yang ada di dalam persegi ini. Kalian mau ngambil sisi yang mana? Atau mau ngambil sisi yang datar atau mengambil sisi yang tegak? Yang tegak. Oke, sekarang kita hitung lagi ya. Ada berapa sisi yang tegak? 1, 2,
2, 3. Berarti 4 dikalikan dengan 3. Betul. Hasilnya berapa? 12. Hasilnya sama kan? Dengan mengalikan 4 dikali dengan salah satu sisi yang ada di dalam persegi dan dengan menambahkan semua jumlah sisi yang ada pada persegi. Berarti keliling persegi yang kecil ini ada berapa? 12. Sudah mengerti ya semuanya? Sekarang kakak akan mengasih contoh yang tidak menggunakan persegi yang ditempel-tempel seperti ini ya. Sekarang kita bahas sama-sama. Kakak mempunyai satu buah persegi yang panjang sisinya yaitu 6 cm. Nah, berapakah luas persegi ini? Mari kita hitung sama-sama ya. Luasnya sama dengan, karena di dalam persegi ini tidak didapati persegi-persegi kecil di dalamnya yang bisa kita hitung, berarti kita memakai dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan sisi yang tegak dengan sisi yang datar. Sekarang kita hitung ya. Di sini sisi tegaknya berapa? 6 cm dikali dengan 6 cm. Berarti jumlahnya berapa? Ya, berapa? 6 dikali 6 berapa? 6 dikali 6 sama dengan 36. Pinter. Sekarang karena sentimeternya ada 2, kita juga harus mengalihkan sentimeternya. Berarti di sini 36 cm pangkat 2. Loh, kenapa pangkat 2, Kak? Karena tadi kita mengalihkan sentimeter yang ini dengan sentimeter yang ini. Berarti hasilnya sentimeter pangkat 2. Nah, sudah mengerti ya? Oke, untuk itu sekarang kita menghitung kelilingnya. Karena persegi memiliki sisi yang sama, berarti jumlah sisi yang ini berapa? Sama 6 cm. Pinter. Sisi yang atas berapa? 6 cm. Kita menghitung keliling dengan cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama yaitu dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Di sini ada berapa? 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm. Ada berapa jumlahnya? Ada 24 cm. Pinter. Nah, untuk yang kedua, kita memakai cara yang mengalihkan 4 dengan salah satu sisinya ya. Yang cara yang kedua menghitung keliling dengan 4 dikali 6 cm. 4 dikali 6 cm. Berarti jumlahnya berapa? 4 dikali 6. Iya betul, 24 cm. Loh, Kak, kok yang di atas ada perseginya, ada pangkat 2-nya, kok yang di bawah enggak sih? Karena yang di bawah ini yang dikalikannya yang angka pertama tidak memiliki sentimeter, dan yang memiliki sentimeter hanya angka yang kedua saja. Berarti jumlahnya yang ke bawahnya juga hanya dihitung satu saja sentimeternya ya. Mengerti adik-adik? Berarti luas dari persegi ini ada berapa? 36 cm pangkat 2. Dan kelilingnya yaitu dengan memakai cara yang pertama hasilnya berapa? 24 cm. Dan memakai dengan cara yang kedua yaitu 24 cm.
meter. Nah, hasil ini sama ya. Berarti adik-adik bisa memakai salah satu dari cara ini yang menurut adik-adik mudah. Tidak usah dipakai dengan cara yang kedua-duanya ya. Nanti kakak kasih contoh lagi. Kakak mempunyai satu contoh ya, kita hitung bersama-sama. Di sini ada persegi yang setiap sisinya memiliki panjang 7 cm. Nah, untuk menghitung luasnya, berapa sih luasnya dari persegi ini? Kita hitung sama-sama ya. Untuk menghitung luas tadi dengan apa? Caranya gimana? Iya, betul, dengan mengalihkan sisi dengan sisi dengan sisi. Sekarang kita lihat nih, ini sisinya berapa? 7 cm dikalikan dengan 7 cm. Pinter. 7 cm dikalikan dengan 7 cm sama dengan berapa? Iya, 49 cm kuadrat. Pangkat 2. Kenapa Kak pangkat 2? Kan tadi sudah Kakak jelaskan ya. Sekarang kita menghitung dengan kelilingnya. Adik-adik mau memilih cara yang berapa? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Cara yang pertama, oke. Karena persegi memiliki berapa sisi? Tadi 4 sisi ya. Karena seluruh sisi di dalam persegi itu memiliki ukuran yang sama, berarti ini seluruhnya memiliki panjangnya berapa? 7 cm. Sekarang kita hitung ya, kita tambahkan. 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm. Nah, di sini jumlahnya berapa? Berapa? 28. Pintar ya adik-adik. 28 cm. Berarti jumlah luas persegi ini yaitu tadi berapa? 49 cm, dan jumlah keliling dalam persegi ini ada berapa? 28 cm. Oke adik-adik, saya harap adik-adik mengerti ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang simetri lipat. Nah, kakak mempunyai persegi karena kita sedang membahas tentang persegi ya. Nah, kok ada garis-garis putus-putus sih di situ? Nah, garis putus-putus ini atau garis ini disebut dengan garis simetri ya. Garis simetri. Sekarang kita coba melipat ya. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih simetri lipat itu? Ada yang udah tahu belum? Nah, simetri lipat itu adalah suatu proses pelipatan bangun datar menjadi dua bagian dengan bentuk dan ukurannya yang sama ya. Sekarang kan tadi kakak sudah membagi garis ya di sini. Itu yang dinamakan garis apa tadi? Garis simetri. Sekarang kita coba lipat ya. Nah, lipatan yang pertama seperti ini. Apakah garis ini menjadikan persegi ini dua bagian? Jadi dua bagian enggak? Jadi ya, iya pinter. Dua bagian nih, sama atau tidak nih bagiannya? Bentuknya sama atau tidak? Sama, ukurannya sama. Iya, betul. Sekarang kita coba lipatan yang kedua ya. Seperti ini. Ini persegi ini terjadi berapa bagian? Dua bagian ya, karena dilipat dengan garis simetri tadi. Jadi dua bagian. Ukurannya sama atau tidak? Sama. Nah, bentuknya sama atau tidak? Sama ya. Nah, dan sekarang dengan garis yang seperti ini, yang miring ya, kita coba lipat. Apakah bentuknya akan sama seperti garis yang lurus tadi atau tidak?
Nah, jadi seperti ini. Apakah garis simetri yang miring tadi menjadikan persegi yang tadi dua bentuk yang sama atau dua ukuran yang sama? Sama. Bagiannya sama. Berbentuk apa ini? Berbentuk segitiga. Pinter ya. Nah, sekarang dengan satu lipatan lagi ya. Nah, terjadi berapa bagian nih? 2. Berarti tetap sama ya. Berarti dalam persegi ini terdapat berapa garis simetri? Tadi ada berapa kali lipatan? Ada 4 lipatan. Berarti di dalam persegi ini terdapat 4 garis simetri. Nanti adik-adik bisa coba di rumah ya. Sekian materi dari kakak ya tentang bangun datar dan persegi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat yang akan dibahas dengan Kak Taubah. Selamat belajar adik-adik, tetap semangat ya.